Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam hari ini, tanggal 28 April 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memujiakan Tuhan, sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi malam ini tetap kita mau berjaga dan berdoa. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Karena setiap kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Biar kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, berjaga dan berdoa. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus pimpinlah. Biar roh Tuhan akan tuntun kita. Sebab nanti kita baca di dalam Lukas 21. Serem saudara kalau saya baca. Yaitu dengan tema perikop tentang runtuhnya Yerusalem. Oh haleluya. Takut kita kepada Tuhan. Sedangkan kita berdoa saat itu, tolong lindungi Israel Tuhan pada itu perang. Jangan sampai nanti runtuh Yerusalem. Oh saya tidak mengerti apa yang nanti akan terjadi. Tetapi inilah firman Allah. Untuk itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Karena semua dalam milik Tuhan. Roh Kudus pimpinlah. Amin, haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Kita minta pimpinan Roh Kudus selama aku dalam tengah perjalanan. Kita hidup adalah sebuah perjalanan. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Dalam surat Yudas yang pertama, sebelum kita Wahyu ada surat Yudas ayat 19, demikian firman Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ini perintah Tuhan. Berdoalah di dalam Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Aku sekarang dalam perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Pimpinlah ya Roh Kudus hidupku dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya.
tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, yang sangat kucintai Bapa. Malam ini kami membaca firman-Mu, biar firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kekurangan, kesalahan kami Bapa. Layakan sebelum kami berbaring tidur membaca firman-Mu. Isi kami dengan firman-Mu dan ampuni segala dosa, segala kekurangan, kesalahan kami Tuhan, ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat malam. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai minggu yang terakhir 28 April 2024, ini karena anugerah dari Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yudas pasal 1 ayat 19-20, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan daging, keinginan dunia, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau ikuti keadaan dunia, ikutin daging, itu tidak dipimpin Roh Kudus dan pemecah belah, troublemaker, saudara. Tapi kita minta sama Tuhan di ayat 20, akan tetapi kamu, kita semua saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ini firman Tuhan sih, supaya kita di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya dapat kekuatan dari Tuhan. Karena hidup sebuah perjalanan, jangan sampai jatuh di tengah jalan. Seperti Salomo jatuh di tengah jalan waktu kebesaran yang luar biasa, tapi dia jatuh di dalam dosa, saudara. Yudas Iskariot jatuh di dalam dosa. Setiap kita tidak terlepas jatuh dalam dosa, tapi kita mau kembali sama Tuhan. Biar Roh Kudus kami tuntun kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Mari kita membaca Lukas 21, saudara, ayat 20, serem saudara, tentang runtuhnya Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini firman Tuhan loh. Lukas 21 ayat 20. Saat ini sedang ramai, saudara. Jangan sampai perang antara Iran dan Israel. Iran punya nuklir, saudara. Dia akan hancurkan Yerusalem. Jangan sampai ini, kapan waktunya kita tidak tahu. Tapi waktunya akan tiba nanti, sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh itu, mumpung kesempatan masih ada, mari saudara, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan, ketahuilah, keturunannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang berada di pedusunan jangan masuk lagi dalam kota. Kota Israel, Yerusalem, nanti kalau dihancurkan, saya tidak mengerti. Biar kehendak Tuhan, tapi tugas kita berdoa saja. Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, masih Tuhan jaga lindungi Israel dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai jadi masalah besar, bisa perang dunia, saudara. Kalau sampai nanti Yerusalem, pasti Amerika marah, saudara. Bisa, ini benar-benar kedatangan Tuhan semakin dekat. Sebab itulah masa pembalasan dimakan genap semua yang ada tertulis ini. Semua firman Allah akan digenapi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang dan akan dahsyat atas negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang, dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap zaman bangsa. Waduh, saya tidak ngerti, saudara. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya kalau baca ini ngeri, saudara. Yang penting diri kita, mari kita siap saja. Ya, kita mau cinta Tuhan, hiduplah dalam firman Allah. Karena firman Allah pasti digenapi. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Wah, terjadi tsunami, saudara. Waktu peristiwa tsunami di Aceh ini sudah terjadi. Nanti akan terjadi tsunami yang lebih gawat lagi, saudara. Bisa terjadi firman Tuhan, ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa akan goncang. Wah, dahsyat, saudara.
pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wow, Yesus nanti akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Wah, perhatikan sudah, kedatangan Tuhan sudah dekat ini. Maka kita berjaga dan berdoa dari saat ini. Seperti saya bersama Bapak yang memberitakan firman Tuhan pagi malam. Ini sebetulnya dalam rangka berjaga dan berdoa, dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Hari penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara tunas itu bangsa Israel bertobat ya. Sudah bertobat seperti nanti saya akan dikepung, ya akan diserang perang. Ini saya dengar Perdana Menteri Menteri Pertahanan itu dia mundur. Tidak mengerti saya nanti apa yang terjadi sudah. Yang penting kita berjaga dan berdoa dan firman Allah pasti dikenapi. Ya, demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan ini berarti sudah dekat sudah. Karena sudah terjadi perang, gempa bumi, terjadi masalah, ya balas sampar penyakit sudah terjadi waktu COVID dan sampai saat ini masih terjadi sudah. Ini kegenapan firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan tidak akan berlalu sebelum semua terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi bagi orang yang hidup dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bagi orang yang tidak mempersiapkan diri, itu merupakan jerat. Ya, kedatangan Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kata firman Tuhan, bukan waktunya lagi pesta pora. Bukan waktunya lagi kita hidup di dalam daging, tapi waktunya kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah waktunya kita mau cinta Tuhan. Sudah waktunya kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mempererat hubungan dekat dengan Tuhan. Menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Kata firman Tuhan di ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Semua penduduk di bumi ini tidak akan satu yang lolos. Semua akan mengalami yang sama. Tapi saya sudah minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya tidak mengalami kematian, bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya ingin rapture, diangkat sama Tuhan. Hidupmu sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti Henokh. Henokh 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 5, maka diangkat sama Tuhan naik ke surga. Demikian Elia disambut dengan kereta berkuda, kalau kita baca dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11. Demikian juga Musa, tidak didapati kuburannya. Pada itu di Matius 17, murid-murid Yesus lihat Yesus. Ada Musa, ada Elia. Sedangkan Elia diangkat ke surga, hidup-hidup. Demikian saya yakin melalui firman Allah itu, Musa diangkat sama Tuhan. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, karena Yesus adalah juru selamat, Yesus naik ke surga. Demikian yang kelima, gereja Tuhan, kita semua yang setia, taat kepada firman Tuhan ya. Kata ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di depan manusia. Coba nih, supaya tahan berdiri di depan manusia. Menjadi tahan kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kekuatan Roh Kudus. Intim dengan Tuhan, malah janji Tuhan kita diangkat sama Tuhan. Langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau seorang tidak hidup di dalam firman Allah, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, tidak mungkin bisa tahan. Karena kedatangan Tuhan penuh dengan kemuliaan sudah. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemuliaan. Sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ayat 37, pada siang hari Yesus mengajari bait Allah. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ayat 38 yang terakhir. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Coba masuk dalam bait Allah, artinya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Sudah waktunya bukan untuk pesta pora, bukan untuk cari kedagingan. Boleh mencari uang, tapi jangan mengutamakan uang-uang di atas segala-galanya sehingga lupa berdoa. Tidak pernah baca firman Allah, tidak pernah ke gereja, nggak ada waktu buat Tuhan. Hati-hati saudara, nanti akan menimpa kesusahan besar. Dan sampai nanti nama kita tidak tertulis. Tapi kita minta sama Tuhan dalam nama Yesus. Setiap kita nama
tertulis di dalam kitab kehidupan. Oleh itu mari kita mau setia, kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Biar Roh Kudus kami tuntun hidup kita. Amin. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Oleh Roh Kudus kita dimampukan, kita bertahan, kita diangkat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita menantikan kedatangan Tuhan, kata firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kami beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia itu Yesus. Kita dipenuhi firman Allah dan Roh Kudus, sehingga kita tegak berdiri di dalam kekuatan Roh Kudus. Kita diminta sama Tuhan, minta sama Tuhan, rapture, diangkat hidup-hidup, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.